Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di channel yang kita cintai ini, channel YouTube MZT Malang Raya. Tentunya pada kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau di video sebelumnya, di mana kita sudah membahas kisah daripada Zaid Al-Khair, Zaid Muhalhil, kita melihat bagaimana kebaikan beliau pada masa jahiliyahnya. Saat ini kita akan menceritakan, kita akan bersama-sama mengkaji, mengulik bagaimana biografi beliau, kebaikan beliau pada saat beliau sudah mengenal Islam dan bagaimanakah kisah masuk Islamnya beliau. Beliau adalah salah seorang tokoh dari Bani Tayyi yang mana ketika dakwah baginda Nabi Muhammad SAW tersebar ke negeri mereka, sehingga beliau pun karena salah satu tokoh di negeri mereka, beliau pun mengajak beberapa orang tokoh diantaranya untuk menghadap bertemu kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sehingga beliau pun mengajak tokoh-tokoh pembesar dari sukunya, yang dimana salah satunya adalah Zur bin Sadus, juga Malik bin Jubair, ada Amir bin Juwain, dan banyak lagi di antara Bani Tayyi yang ikut berangkat bersama beliau untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sesampainya mereka di kota Madinah, rombongan ini pun diarahkan untuk menuju masjid dan kendaraannya pun diikatkan di dekat masjid. Dan tidak lama setelah itu, ketika mereka sampai di sekitar pelataran Masjid Nabawi, mereka pun bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat baginda Rasulullah sedang berkhutbah di depan kaum muslimin. Melihat hal tersebut, mereka melihat bahwasannya para sahabat yang lainnya begitu tunduk, berkuhu, sangat khusyuk mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW. Mereka sangat tenang, mereka sangat fokus dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan di tengah-tengah khutbah baginda Nabi Muhammad, mereka mendapatkan salah satu ucapan dari Rasulullah, "Inni khairul lakum minal uzza wa min kulli ma ta'budun." Sungguh aku, sabda baginda Nabi Muhammad, aku lebih baik, jauh lebih baik daripada Uzza, Tuhan berhala yang kalian sembah. Dan apapun yang kalian sembah semuanya, aku tentunya lebih bermanfaat dari mereka. Inni khairul lakum minal jamalil aswadil ladzi ta'budunahu min dunillah. Dan tentu aku lebih bermanfaat dan lebih baik daripada unta hitam yang kalian buat sendiri dan kemudian kalian sembah di masa jahiliyah. Dan Rasulullah pun melanjutkan khutbahnya di hadapan para sahabat. Kemudian ucapan tersebut tertancap pada hati Zaid bin Al-Khail, juga para rombongan yang lainnya, sehingga terpecahlah di antara mereka. Beberapa ada yang menerima dan begitu senang melihat ucapan Rasulullah, terpana dengan sabda baginda Nabi Muhammad, dan yang lainnya mereka tidak menerima, congkak dan sombong mengingkari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada di antara mereka seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Rafat Basha, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada beberapa golongan di antara mereka yang akhirnya menjadi calon penghuni surga, dan di antaranya mereka terpisah menjauh dari yang lainnya sehingga mereka harus terjerumus di lembah-lembah neraka yang dalam. Salah satunya adalah Zur bin Sadus, di mana ketika hampir saja sabda baginda Nabi Muhammad masuk ke relung hatinya yang terdalam, namun mata kebenciannya, mata rasa irinya menggerogoti, dan bisikan setan pun menggerogoti hati nuraninya, sehingga dia pun berujar, "Inni la ara rajulan la yamlikanna riqabal Arab." Aku melihat orang ini sangat ambisius untuk menguasai bangsa Arab, dan dia pun berambisius, sangat ingin untuk menundukkan semua orang di bawah kekuasaannya. Dan dia pun bersumpah dengan nama Allah, wallahi, aku tidak akan pernah menundukkan leherku untuk orang ini. Kemudian dia pun berpaling meninggalkan kota Madinah dan menuju negeri Syam, dan hingga ia pun memeluk agama Nasrani. Adapun Zaid Al-Khail bersama rombongan yang lainnya, mereka terus mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW hingga usai. Setelah itu kemudian mereka pun
berikrar, bersyahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di tengah-tengah sahabat mengikrarkannya. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada laki-laki yang sebelum dia sempat mengenalkan dirinya tapi dia sudah mengikrarkan syahadat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda Nabi Muhammad pun bertanya kepada laki-laki ini, "Man anta? Siapa engkau?" Qala ana Zaidul Khail bin Muhalhil. Aku adalah Zaid sang penunggang kuda ibnul Muhalhil, putra Muhalhil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal anta Zaidul Khair." Bukan, tapi engkau adalah Zaid sang orang yang baik. La Zaidul Khail, bukan lagi Zaid sang penunggang kuda. Lalu alhamdulillahilladzi ja'a bika min sahlika wa jabalika wa raqqaqa qalbaka lil Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membawamu melewati lembah, melewati gunung dan melewati pesisir pantai untuk datang ke sini dan melunakkan hatimu untuk menerima Islam. Maka sejak saat itu Zaid julukannya berubah menjadi Al-Khair, orang yang penuh dengan kebaikan. Lalu beberapa waktu setelah itu, singkat cerita, setelah saat itu Rasulullah pun mengajak rombongan Zaid Al-Khair ini untuk dipersilakan di rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, juga beberapa sahabat yang lainnya. Setelah saat itu Rasulullah pun sampai di rumahnya, Rasulullah pun menyuguhkan, mempersilakan Zaid Al-Khair untuk duduk di sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya. Lalu Zaid Al-Khair pun menolak, la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mempersilakannya duduk di tempat Rasulullah. Zaid pun menolak sampai berulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah pun setelah semuanya duduk dengan tenang, disuguhi dan dimuliakan oleh Rasulullah pun bersabda, "Ya Zaid, ma wusifa li rajulun qattu tsumma ra'aituhu illa kana duna ma wusifa bihi illa anta." Wahai Zaid, banyak orang-orang yang disebutkan, dikisahkan, disifatkan kebaikannya di hadapanku, namun aku tidak mendapati mereka sesuai dengan sifat-sifat yang diceritakan, kecuali engkau sangat sesuai dengan kebaikan yang disifatkan tentangmu kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan, "Ya Zaid, wahai Zaid, sesungguhnya ada 2 hal yang ada pada dirimu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma huma ya Rasulullah? Apakah keduanya itu wahai Rasulullah? Al-anat wal hilm. Engkau adalah orang yang bijak dan engkau adalah orang yang penyabar. Engkau tidak terburu-buru untuk memutuskan sebuah perkara, tapi engkau dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kesabaran memutuskan hal-hal yang mana keputusanmu itu sangat membahagiakan untuk banyak orang." Maka dia pun berkata, "Alhamdulillahilladzi ja'alani ala ma yuhibbullahu wa rasuluh." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membuatku menjadi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Zaid pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku 300 penunggang kuda, maka dengan mereka aku berjanji akan mampu menumbangkan kekaisaran kerajaan Romawi." Lantas Rasulullah pun tersenyum dan membesarkan hatinya. "Lillahi darruka ya Zaid, ayyu rajulin anta." Sungguh luar biasa semangatmu dan perjuanganmu ini wahai Zaid. Manusia seperti apa engkau ini wahai Zaid? Ucap dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam rombongan yang lainnya berbarengan dengan Zaid Al-Khair tersebut. Singkat cerita, bahwasannya tidak lama setelah beliau tinggal di kota Madinah dan ingin kembali berdakwah di kalangan Bani Tayyi', Zaid Al-Khair pun berpamitan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun berpesan kepada Zaid, "Kam sayakunu lahu minasya'ni law salima min waba'il Madinah." Berapa banyak kebaikan, berapa banyak yang bisa dirasakan dari orang-orang atas kebaikan Zaid jikalau engkau selamat dari wabah yang menimpa kota Madinah. Karena saat itu kota Madinah ditimpa wabah demam yang luar biasa, sehingga yang salah satu orang-orang yang terkena wabah tersebut adalah Zaid Al-Khair, di mana Zaid Al-Khair ini beliau berkeinginan untuk segera kembali ke kota di mana beliau tinggal, berkeinginan untuk berdakwah menyebarkan Islam di sana. Namun
Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya beliau saat meninggalkan kota Madinah dalam keadaan sakit dengan demam yang tinggi, namun semangatnya untuk berdakwah segera kembali ke kotanya membuat beliau terhenti di tengah jalan, dan qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala menuliskan syahid di perjalanan untuk sebelum beliau mampu menyebarkan dakwah di tengah kaumnya. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dari kebaikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita mempelajari kisah para sahabat baginda Nabi Muhammad untuk meniru, meneladani kisah-kisah beliau semuanya, dan usaha kita untuk mempelajari syariat agama Islam, dan usaha kita untuk senantiasa berdakwah menyebarkan syiar Islam. Mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menjadi orang-orang yang akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.